HELLO. Halo Brodies. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ini ya. Oke, jadi sebelum masuk ke intinya ini mungkin perkenalan dulu kali ya. Oke, aku mau perkenalan dulu. Halo Brodies, aku Talitha Faiza Almaira, bisa dipanggil LL. Oke, karena aku udah perkenalan, mungkin bisa perkenalan ya. Langsung perkenalan aja ini. Siapa nih? Hai, perkenalkan nama aku Iksan Ali Albaraja. Aku sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025 dan di sampingku ini ada wakilku. Halo Brodies, nama aku Rizky Anastasia Putri, bisa dipanggil Tasya. Oke, jadi di sini bersama Mas Iksan sama Mbak Tasya ya. Iya. Oke, ini dari calon ketua sama wakil ketua OSIS. Kandidat nomor berapa nih? Dua, kandidat nomor 2 ya berarti ya. Oke, gimana kabarnya Mas Iksan sama Mbak Tasya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik. Baik ya, oke baik. Nah, sekarang ini aku pengen tahu nih ya, alasan Mbak Tasya sama Mas Iksan buat masuk OSIS tuh kenapa sih? Kan dari yang aku lihat-lihat sama denger-dengar nih, masuk OSIS nih kayak berat banget gitu loh, kayak repot banget gitu. Apalagi aku juga sekelas sama Mbak Tasya ya Brodies ya, kebetulan aku nih sekelas sama Mbak Tasya. Brodies, aku sering banget lihat dia tuh keluar kelas gitu kosong mulu, kayak OSIS terus gitu ya. Meskipun OSIS ini berat gitu, apa sih motivasi kalian itu buat masuk ke OSIS tuh? Kenapa? Jadi gini, ceritanya dulu itu pas hari terakhir MPLS, aku iseng-iseng lihat story Instagramnya OSPK Semago. Nah, di situ tuh kayak memberitahu, kayak informasiin bahwa OSIS MPK lagi open recruitment anggota baru. Di situ awalnya aku bingung soalnya ada 2 pilihan, OSIS sama MPK. Habis itu aku coba searching dulu di Google perbedaan OSIS sama MPK itu gimana ya. Setelah searching, aku lebih yakin aja loh masuk ke OSIS daripada MPK. Soalnya awalnya ya emang pingin masuk OSIS juga Masuk gitu. OSIS, jadi jadinya masuk OSIS lah ya, lebih pilih OSIS daripada MPK. Terus Iya. Mbak Tasya alasannya kenapa masuk OSIS? Kalau aku awalnya tuh nggak tertarik ya, habis itu tapi aku nggak ada kesibukan atau gimana ya, tapi lebih kok ada rasa ingin mendaftarkan lagi gitu loh. Dan tapi aku selesainya MPLS kan ada perkenalan dari OSIS sama MPK, tapi aku baru tahu juga ada MPK gitu. Aku tanya-tanya sama teman gitu, apa sih MPK sama OSIS gitu loh ya. Habis itu tahu apa perbedaannya, tapi aku lebih suka ke OSIS-nya gitu loh. Habis itu aku mendaftarkan ke OSIS ini. Biar lebih gimana ya kan, SMP sama SMA kan beda gitu loh ya kan, beda. Tapi aku juga Iya beda, lebih pilih ke OSIS jadinya ya. Iya. Oke, jadi ini udah berpengalaman jadi OSIS nih. SMP pernah ikut OSIS? Dulu pernah, cuman putus di tengah-tengah. Oh gitu, terus Mbak Tasya pernah? Kalau aku pernah sih. Oh pernah ya, jadi udah lama lah ya, udah punya pengalaman lama jadi pengurus OSIS gitu. Nah, punya pengalaman apa aja sih? Kan udah lama banget nih jadi OSIS. Selama jadi pengurus OSIS nih punya pengalaman seperti apa, yang sedih, seneng gitu? Boleh diceritain punya pengalaman kayak gimana? Kalau berdasarkan pengalaman dulu kelas 10, jadi OSIS itu awal-awalnya pasti kayak belum bisa nerima dengan kesibukan-kesibukannya ada di OSIS. Habis itu pasti ada kepikiran bahwa mau putus di tengah-tengah lagi. Nah, tapi di samping itu pasti ada bahagianya kok, pasti ada benefit-benefitnya lagi. Iya, pastinya. Itu. Kalau dari pengalamanku pas SMP itu ya gitu, awalnya itu ada yang sedih, ada yang gimana ya, capek, ada yang senang, kan semua tergantung berbeda-beda acara ya, kayak ada yang menyiapkan acara, kayak ada yang ruh, ada gimana, ada masalah atau gimana kan, akhirnya makin capek. Tapi ada juga ya kesuran-kesurannya juga gitu. Oh iya, pastinya gitulah ya. Meskipun capek-capek gitu terbayarkan Iya, lah ya, bisa iya pastinya. Iya. Kan ini udah capek-capek banget ini jadi OSIS tuh. Kira-kira pastinya kalau capek ini pasti ada hasilnya gitu. Kira-kira benefitnya jadi OSIS tuh apa sih? Kalau benefitnya didapat ya pasti kita punya pengalaman berharga di OSIS.
kayak semisal kita bisa belajar buat proposal atau laporan, bisa dikenal guru juga itu pasti. Terus juga banyak relasi gitu. Kalau aku sih juga gitu, juga sama bergaul sama guru itu juga menyenangkan gitu loh, juga menambah kayak sifat aku lebih kayak disiplin, bertanggung jawab gitu, meningkatkan juga sifat-sifat aku biar lebih pemimpin gitu. Iya, keren. Kalau kenapa kalau nggak ingin mendaftarin ke OSIS itu kenapa? Kayak aku kayak nggak pengen aja gitu, kayak repot banget gitu. Aku nggak suka banyak kegiatan, capek. Terus ini oke. Sekarang aku pengen tahu Bu, alasan kalian ini mencalonkan diri menjadi kandidat calon ketua sama wakil ketua OSIS yaitu. Kenapa kok bisa kepikiran untuk mencalonkan diri gitu? Kenapa? Jadi gini, kapan hari itu ya aku dihubungin sama pembina OSIS, itu aku ditawarin buat jadi kandidat OSIS, kayak mau apa enggak semisal jadiin kandidat. Terus aku awalnya masih bimbang mau apa enggak. Aku bilang ke pembinaku dulu kalau mau tanya ke orang tua dulu dibolehin apa enggak. Nah, setelah tanya ke orang tua, akhirnya itu aku didukung dan disuruh jadi kandidat aja. Setelah itu aku bilang ke pembina kalau emang aku mau kalau jadi kandidat itu. Jadi dapat dukungan dari orang tua ya, akhirnya maju buat jadi kandidat calon ketua sama wakil ketua OSIS ya. Keren. Kalau aku sih niatnya ya nggak ingin mendaftarkan diri menjadi wakil atau ketua ya. Soalnya aku itu mendaftar itu cuma ingin menjadi anggota OSIS doang, CSE gitu. Habis itu wawancara pembina OSIS, entah kenapa ada pertanyaan, siapa yang ingin mencalonkan menjadi wakil atau ketua? Entah kenapa saya spontan bilang saya siap gitu. Diri saya juga bilang siap gitu. Tiba-tiba spontan bilang siap gitu. Siap. Padahal pengen jadi anggota dong. Diri saya sendiri juga yakin saya bisa gitu. Kayak terus akhirnya mencalonkan diri jadi wakil atau OSIS. Oke. Pastinya jadi OSIS ini punya visi sama misi lah ya. Visi dulu nih, boleh apa nih visinya buat paslon nomor 2? Visi dari paslon 2 adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Gondang yang sebagai organisasi yang berkualitas, inspiratif yang berlandasan Pancasila, serta menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Gondang yang sportif seperti smart, unggul, positif, rajin, dan kreatif. Gitu ya, visi udah, visinya keren sih, keren Pol. Nah terus misi sekarang, waktunya misinya apa nih? Kalau buat misi sendiri, yang pertama itu meningkatkan mutu prestasi baik akademik maupun akademik dalam wadah organisasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan organisasi yang kreatif, kondusif, dan inspiratif. Yang ketiga, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Gondang yang berpikiran maju dan modern agar dapat bersaing dalam perkembangan zaman. Yang keempat, menanamkan wawasan Wiyata Mandala terhadap siswa. Oke, keren ini misinya ya. Oke, aku tuh mesti bingung deh buat bikin visi misi gitu tuh gimana sih, buat bikin visi misi terinspirasi kah dari gimana atau buat sendiri gitu, gimana sih? Kalau visi sama misi itu kan kayak semacam planning ke depannya mau gimana. Jadi bukan terinspirasi dari siapapun, tapi emang rencana untuk diri sendiri ke depannya mau gimana. Jadi punya jadi punya punya gitulah visi misinya. Oke. Bingung nih udahan. Oke, sekarang udah kering ya. Iya, tahu aja. Oke, boleh minum dulu lah kita ya, break dulu. Oke, bolehlah minum dulu. Oke, sudah kembali ke settingan awal yang udah seger. Oke, jadi punya visi misi sekarang. Nah, jadi OSIS itu kan kayak repot banget gitu ya, sering keluar kelas gitu kalau pelajaran, sering kepotong waktu belajarnya. Nah, ini aku pengen tahu deh, punya tips gak? Mbak Tasya sama Mas Iksan punya tips buat mengatur waktu antara OSIS sama belajar, punya nggak kira-kira tipsnya? Yang pasti itu tipsnya tuh gini,
kalau semisal di sekolah itu ada PR ya, nanti itu dikerjain dulu atau dicicil di sekolah. Jadi di rumah nggak banyak-banyak. Di rumah itu jadi bisa buat belajar materi-materi yang baru. Jadi tetap bisa ngikutin pelajaran di kelas gitu. Oh iya, dicicil gitu ya biar gampang. Membuat skala prioritas. Oh, skala prioritas. Kalau pengalaman dari OSIS SMP aku sih juga gitu. Kalau ada tugas-tugas gitu, aku cicil di sekolah dulu. Selanjutnya itu apa itu? Aku kerjain di rumah kan. Kalau SMP juga aku ada les juga. Kadang kan ada OSIS juga kan. Kalau ada OSIS ya terpaksa lesnya juga tunda, tapi akan menyusul gitu. Cepet-cepetnya bisa menyusul. Jadi pastinya punya skill buat mengatur waktu lah ya biar nggak ketinggalan belajarnya, biar nilainya tetap bagus gitu. Oke, udah keren-keren Pol ini ya. Mungkin ya semoga Mas Iksan sama Mbak Tasya kepilih jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS tahun ajaran 2024-2025. Amin. Oke, dukung nomor 02 guys. Ya. Dukung guys. Oke, mungkin ya segitu dulu kali ya. Stop, tunggu berhenti dulu. Apa nih? Ada pantun nih. Punya pantun enggak? Tahu ternyata punya pantun. Apa nih pantunnya? Dengerin. Jadi mungkin segitu dulu lah ya Brodis ya podcast kali ini. Oke, terima kasih buat. Tunggu dulu. Ada pantun nih dari paslon 2. Punya paslon nomor 2 punya pantun? Punya dong. Kece amat. Oke, apa pantunnya? Boleh lilin nang Jakarta. Aja lari. All in 02. Keren, punya pantun ya. Oke, jadi udah deh kayak gini aja. Udah. Mungkin ditambahin apa gitu. Oke, jadi ya terima kasih ya Mas Iksan sama Mbak Tasya udah hadir di broadcast Mago hari ini. Oke, jadi dukung nomor 02 guys. 02. Oke, udah keren banget ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. BYE.